Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke ini ya, pada materi minuman keras. Dan dari materi itu ternyata kalian sungguh antusias. Terbukti banyak sekali pertanyaan yang kalian sampaikan. Mungkin juga rada penasaran juga ya. Nah, oleh karena itu untuk video yang kali ini kita akan membahas untuk apa yang sudah kalian tanyakan. Di sini ada beberapa, 1, 2, 3, banyak sekali ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di atas nggak ada. Kalau tidak sengaja mengkonsumsi khamr dan baru menyadari setelah beberapa waktu, itu bagaimana Pak? Juga harus dicambuk 40 kali kah? Baik, terima kasih. Yang pertama, mungkin yang Anda maksud itu khamr di sini mungkin alkohol ya. Jadi suatu minuman yang di dalamnya atau makanan yang dalamnya mengandung alkohol. Perlu diketahui bahwa setiap makanan atau minuman itu sebenarnya ada kandungan alkoholnya. Entah itu cuman 0,01% itu biasanya ada. Oleh karena itu dari Badan LPPOM MUI itu juga memberikan syarat, makanya ada label halal itu karena mungkin di situ bahan makanan tidak begitu memabukkan. Nah, dan apakah itu harus dicambuk 40 kali? Tentu tidak juga ya, apalagi di sini tidak sengaja. Bandingkan dengan yang sengaja meminum khamr. Nah, itu kalau dalam hukum Islam ini ditegakkan, itu biasanya ya itu pasti akan dicambuk kalau dia sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, namanya nggak sengaja kan, nggak tahu kan. Nah, ini apabila ditegakkan hukum Islam, sementara di hukum negara kita tidak menggunakan hukum Islam, melainkan sudah serapan ya, jadi hasil olah pikir. Kita menggunakan hukum pidana. Tapi meskipun begitu jangan sampai terus kita kayak mencoba-coba, karena nggak dicambuk aja kita mencoba nggak apa-apa minum khamr. Nah, nggak dihukum di dunia tapi di akhirat dapat hukuman. Begitu. Baik, untuk yang berikutnya, hadis pertama dan kedua itu nomor berapa dan siapa yang meriwayatkan? Ini sebenarnya mungkin tidak melihat video saya, jadi bisa membuat pertanyaan seperti ini. Karena yang lain sudah bisa menjawab ya. Oke, silahkan yang membuat pertanyaan ini bisa Anda cek lagi videonya, kemudian disesuaikan jawabannya. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, apakah narkoba boleh digunakan untuk obat penenang setelah kecelakaan dalam anjuran dokter? Penggunaan suatu barang yang diharamkan itu ada kalanya dibolehkan tapi tidak boleh berlebihan, yaitu kalanya yang pada saat terdesak, misalkan berkenaan dengan nyawa. Apabila nyawa itu sangat terancam dan membutuhkan suatu obat yang memang di situ ada kandungan narkoba yang cukup tinggi, tujuannya untuk biar tidak sadarkan diri dan biar bisa dioperasi mungkin. Nah, itu mungkin dari beberapa ulama mengatakan boleh-boleh saja, tapi selama tidak berlebihan. Karena yang di sini yang kita bahas itu bagaimana penggunaan narkoba tidak pada tempatnya, ya. Jadi hanya sekedar digunakan untuk senang-senang lah dan lain sebagainya, itu yang tidak diperbolehkan. Sementara untuk medis, karena itu memang dibutuhkan, bukan diinginkan tapi dibutuhkan. Jadi insya Allah selama anjuran dokter, dan dokter itu tentu sudah mempunyai kode etik yang mana tidak sembarangan memberikan obat. Ya, kita bismillah ya, semoga itu Allah mengampuni apa yang ada di dalamnya. Mungkin ada kesalahannya, misalkan kita berdoanya ya tidak ada kesalahan di situ. Jadi selama untuk sesuatu yang terdesak berkaitan dengan nyawa, itu selama tidak banyak-banyak atau tidak berlebihan, itu insya Allah masih dibolehkan.
Kemudian yang keempat, apa yang harus kita lakukan jika bertemu orang yang sedang mabuk sendirian? Kalau kira-kira orang ini kamu kenal, kamu tidak membahayakan, itu silakan bisa ditegur, mungkin teman, mbok ya udah kamu berhenti, tapi caranya yang halus saja, jangan sampai malah dengan yang cara yang kasar, karena bisa jadi dia tersinggung dan orang tersebut bisa malah menyulut pertengkaran dan itu tidak diperbolehkan. Tetap gimana caranya kita menolak suatu kemungkaran itu dengan cara yang halus juga. Kemudian apa yang terjadi jika kita tidak sengaja menggunakan atau minum khamr? Seperti tadi ya, mungkin yang dimaksud adalah makanan atau minuman yang mengandung alkohol sementara kita tidak tahu. Oleh karena itu sebaiknya ya agar kita selamat itu lihatlah label di kemasannya ada halal atau tidak. Itu cara yang paling mudah agar kita itu selamat, karena kita nggak tahu kalau sampai kita mengabaikan hal itu bisa jadi kita serampangan, mungkin di dunia tidak mendapatkan hukuman tapi bisa jadi di akhiratnya itu bisa mendapatkan hukumannya. Kemudian yang selanjutnya, jika terjadi kesalahan dalam mengeluarkan fatwa, bagaimana kita menyikapinya sementara kita tidak tahu yang benar? Nah, oke, begini. Dalam mengeluarkan fatwa, tentu saja para ulama tidak sembarangan. Mereka sudah dibekali ilmu yang sangat banyak dari ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu berbagai jenis produk makanan, minuman, itu semua mereka pelajari. Tujuannya agar tidak terjadi atau meminimalkan kesalahan. Tapi namanya manusia, kesalahan saja bisa terjadi. Cuman kita bagaimana caranya mengetahui kalau fatwa itu salah sementara kita sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk menilai hal itu. Oleh karena itu mungkin yang bisa menilai salah itu ya sesama mereka, bukan kita. Kita tuh bisanya hanya mematuhi karena mungkin ilmu kita belum nyampe sampai ke sana. Kecuali kalian nanti belajar yang sungguh-sungguh pengen menjadi bagian dari MUI, mengeluarkan fatwa, maka sebisa mungkin minimalkan sebuah kesalahan. Kalau mereka itu memberikan fatwa misalkan pada suatu produk yang menjadi haram, itu harusnya kita bersyukur. Kenapa? Tandanya para ulama kita itu berharap kita lebih hati-hati. Tapi kalau misalkan mengeluarkan fatwa yang halal, itu kita juga harus berhati-hati. Bisa jadi mungkin kalau sesamanya ada yang mengatakan oh itu harusnya haram misalkan, tapi insya Allah kalau kita sudah mengikuti ada label halal, aman insya Allah ya. Yang penting kita sudah mengikuti ulama ada yang kita ikuti, tidak mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Baik, berikutnya, apakah mengonsumsi minuman bersoda bisa memabukkan, Pak? Tentu kalau minuman bersoda itu kita minum dengan sangat banyak, mungkin 1 galon sekaligus, bisa jadi Anda benar-benar mabuk. Mabuknya muntah-muntah ya, bukan mabuk yang ngefly, tapi muntah-muntah itu ya. Jadi semua makanan atau minuman dikonsumsi berlebihan itu sebenarnya dilarang. Bahkan meskipun makanan itu dicap halal, tapi kalau berlebihan itu tidak dianjurkan atau bahkan dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan minuman bersoda? Kalau dari LPPOM MUI sudah menyatakan bahwa di sini ada beberapa merek yang sudah mempunyai sertifikat halal termasuk Coca-Cola, Fanta, Sprite dan lain-lain ya. Nah, itu. Jadi selama tidak berlebihan, insya Allah aman. Apa yang dimaksud dengan mencambukkan? Di sini adalah memecut ya, atau memukul dengan rotan. Rotannya tentu ya sangat keras sekali dicambuknya. Makanya tujuannya kalau dalam hukum Islam itu agar jera, tidak mengulangi lagi. Tapi karena di Indonesia tidak menggunakan hal itu, bisa jadi nanti
kalau tidak ada hukuman di dunia maka ditagihnya di akhirat, seperti itu. Berikutnya, apakah minuman bersoda mengandung alkohol yang bisa memabukkan, Pak? Oke, baik. Tadi sudah ada pertanyaan di atas. Bersoda mungkin ada kandungan alkoholnya beberapa persen, mungkin 0,0 atau berapa. Tapi dalam kajian tertentu sampai beberapa botol diminum mungkin tidak sampai mabukkan. Kalau misalkan minuman alkohol kan biasanya baru setengah botol atau 1 gelas saja bisa benar-benar mabuk. Sementara kalau bersoda 1-2 botol pun insya Allah masih aman. Jadi makanya dari itu mungkin itu menjadi dasar salah adanya sertifikat halal di sana ya, meskipun ada sedikit kandungan alkoholnya. Kenapa? Setiap makanan dan minuman sebenarnya ada, cuman tidak sampai membuat orang mabuk apabila dimakan banyak. Sementara untuk yang kaidahnya yang apabila suatu minuman yang banyak itu memabukkan maka sedikitnya haram, itu bisa diambil dari situ. Jadi kalau misalkan meminum 1 botol saja mabukkan, tandanya itu sesuatu yang dilarang. Beda dengan soda yang mungkin 1 botol besar aja insya Allah tidak mabuk ya. Jadi maka selama ada sertifikat halal, monggo silakan. Berikutnya, video di menit 13 saya tidak setuju Pak, karena banyak ulama ustadz yang merokok. Terima kasih. Saya harapnya ini yang bertanya tidak orang yang merokok ya. Nah, jadi rokok itu sesuatu hal yang zaman Nabi tidak ada. Makanya perlu ada ikhtiar untuk bagaimana melindungi umat Islam dari bahaya rokok itu sendiri. Makanya ada majelis, kalau yang saya tahu yang mengeluarkan fatwa haram itu Majelis Tarjih Muhammadiyah, mengatakan itu haram. Karena apa? Karena banyaknya hal-hal yang merugikan daripada manfaatnya, sehingga difatwakan haram. Seperti yang dulu sudah saya sampaikan, apabila suatu barang tidak ada di zaman Nabi, dan untuk mengetahui apakah itu halal atau haram, lihatlah adakah lebih banyak mana antara manfaat dan keburukannya. Bila banyak keburukannya maka hindarilah, bisa jadi itu sesuatu yang haram, kan seperti itu. Kalau banyak ulama atau yang mengatakan banyak ulama dan ustadz yang merokok, ini yang mana saya nggak tahu, ustadz yang mana, ulama yang mana. Tapi monggo, kalau saya lebih mengikuti yang aman ya, karena nanti tubuh kita itu juga akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kita itu menjaga tubuh ini. Harus hati-hati, jangan sampai hal-hal yang buruk kita ikuti. Berikutnya, memakai hand sanitizer, ada campuran alkohol walau sedikit lalu kita pegang makanan dan memakannya, termasuk tidak Pak? Maaf pertanyaan absurd, tapi saya penasaran. Hand sanitizer memang mengandung alkohol yang tidak untuk diminum, hanya digunakan untuk luar ya. Apalagi di zaman pandemi kali ini itu sangat dibutuhkan. Makanya kalau misalkan kalian menyemprotkan hand sanitizer, usahakan dilap pakai tisu ya setelahnya ya. Kalau ada air, usahakan dicuci pakai air. Tujuannya apa? Ya meminimalisir bahan-bahan yang seharusnya tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, gitu. Jadi lebih hati-hati itu lebih baik. Berikutnya, misalnya kita mengkonsumsi khamar untuk menghangatkan diri, apakah boleh? Oh, ini tentu tidak boleh ya. Khamar itu sesuatu hal yang sudah jelas-jelas dilarang, itu tidak boleh. Bahkan kemarin juga diskusi dengan saudara kita yang non muslim juga mengatakan di agamanya pun melarang yang namanya khamr atau minuman keras. Tapi kok ada yang tetap menggunakannya untuk bertujuan menghangatkan diri, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dibenarkan. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita hanya untuk tujuan menghangatkan diri, kita malah salah menggunakan sesuatu hal yang diharamkan. Ya cari hal-hal yang lebih untuk menghangatkan diri, bisa pakai selimut lah dan lain sebagainya ya. Kalau minuman keras terus sholat doa minta ampun, terus minuman keras lagi, terus sholat doa lagi, minum lagi, dapat dosa atau pahala? Tentu dapat dosa ya di sini, karena di sini mempermainkan. Harusnya kalau tobat itu ya benar-benar tobat, tidak melakukan lagi. Nah seperti itu. Jadi tidak boleh mempermainkan, bahkan bisa jadi siksanya nanti di akhirat jauh lebih keras daripada yang orang meminum minuman keras itu sendiri. Karena di sini
dia minum minuman keras sudah dosanya besar, di sini juga sama, malah mempermainkan yang namanya tobat, jadi dosanya double. Kalau gitu nggak usah tobat saja ya, silahkan nanti kalau mau merasakan betapa beratnya siksa akhirat ya. Kalau di rumah sakit obatnya tidak ada merek halal, bagaimana Pak? Di rumah sakit tentu sudah punya apa ya namanya SOP atau standar operasional prosedur, yang mana obat-obat tertentu tidak sembarangan digunakan. Karena di rumah sakit itu hubungannya dengan nyawa, maka wallahu alam ya, bisa jadi dibolehkan. Tapi dokter juga menggunakannya tidak sembarangan. Bukan untuk keinginan dokter itu sendiri, tapi melainkan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Berarti situ ada kebutuhan yang mendesak. Jadi insya Allah dibolehkan ya. Jika minum Sprite, Coca-Cola, Fanta apakah sebuah dosa? Tadi sudah dibahas di awal di sini tadi ya, tentang minuman bersoda. Dan merek-merek ini sudah ada sertifikat halalnya. Insya Allah selama kita mematuhi itu aman ya. Jadi monggo silahkan, tapi jangan banyak-banyak, jangan 1 galon dihabiskan sendiri, mabuk beneran jangan. Etanol hasil fermentasi dari apa Pak? Etanol yang saya tahu, yang saya baca itu minuman keras ya, yang khususnya dalam minuman keras itu dihasilkan dari fermentasi buah anggur ya. Jadi selama ini yang saya tahu minuman keras itu ya dihasilkan dari fermentasi buah anggur. Tapi kalau ternyata ada yang fermentasi buah lain, saya kurang tahu ya. Itu berarti ada ilmu baru dan jawaban yang lebih valid. Jadi intinya yang saya tahu ada dari buah anggur. Jadi itu ya intinya, kalau kalian itu mau mengonsumsi suatu makanan, lihatlah label halalnya ada atau tidak, agar kita lebih selamat tujuannya. Bukan karena wah MUI apa-apa nggak boleh, bukan seperti itu. Karena nanti kalian itu kalau sudah masuk ke surga, apapun boleh. Bahkan khamar di sana itu diberikan, tetapi tidak memabukkan sama sekali, cuman rasanya sangat enak. Kata dalam Al-Quran seperti itu. Ya, jadi pokoknya intinya nggak usah pengen mencicipi khamar, nanti saja di surga ya. Itu. Jadi nanti itu jawaban-jawaban saya. Apabila ada yang ternyata kalian menemukan jawaban yang lebih bagus dari saya, itu silahkan digunakan, karena saya juga banyak kesalahannya. Oleh karena itu intinya kalian harus memperhatikan apa yang kalian makan dan minum, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Terima kasih, itu dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.